tentang video yang menyangkut salah satu artis ya, RK gitu ya. Benarkah sudah tertangkap, sudah ditetapkan sebagai tersangka ini penyebarnya? Ya, jadi minggu lalu sudah ada pelaku yang diamankan, tinggal mungkin dari pihak penyidik melengkapi tambahan-tambahan saksi dan bukti, kemudian kita tinggal menunggu berkas dilimpahkan ke kejaksaan. Oke. Jadi tinggal menunggu. Ini akunnya sama kan? Ini kan ada 2 kali gitu ya. Ini sama akunnya. Sama yang mana? Iya, 2 kali yang tersebar itu melalui akun yang sama ya? Enggak, kalau ini yang kita laporkan yang kemarin. Pertama, yang sebelumnya. Yang pertama. Oh, gitu ya. Gitu. Ya, jadi itu cukup lama berarti ya. Maksudnya tantangannya apa sih sebetulnya dari pihak kuasa hukum gitu untuk membantu supaya ini bisa cepat selesai gitu? Yang pasti tugas kita adalah melengkapi bukti-bukti, saksi. Juga kita berkomunikasi dengan baik dengan pihak penyidik untuk bisa menentukan bagaimana caranya mencari si pelakunya. Pelaku gitu, karena ini sudah ada laporan bahwa ya itu adalah korban, begitu sudah mengaku sebagai korban gitu ya. Oke, baik. Waktu Bang Sandi ditunjuk sebagai pengacara itu ceritanya gimana sih, Bang Sandi, yang dipertemukan, ketemu atau yang memang dia datang? Yang case yang tadi, si video tadi yang tersebar. Kebetulan datang sama temannya, pacarnya ke rumah. Oh, oke. Sama Fadli waktu itu datang ke rumah. Akhirnya ketemu beberapa kali. Akhirnya saya siap bantu. Siap bantu. Ini kalau untuk kasus-kasus serupa seperti ini gitu ya, baiknya sebetulnya ya sarannya atau gimana? Ini kan karena ini menjadi sorotan publik juga gitu ya. Sebenarnya kalau untuk sisi pembelaan sendiri gitu ya, untuk melindungi korban ini gitu ya, baiknya itu seperti apa sih yang dilakukan? Kan ini kan namanya artis kan harus juga tetap bekerja dan apa sebagainya gitu. Ya karena semenjak kejadian ini kan klien kami bukan tidak bekerja, tapi ada beberapa pekerjaan yang terganggu dan di cancel. Makanya kita selama hampir sebulan 2 bulan ini benar-benar mengumpulkan bukti yang kuat supaya memang pelaku segera diamankan. Jadi memang harus sabar-sabar gitu ya. Oke, baiklah selanjutnya. Ini juga memegang untuk kasus Virgo ini ada 3 nih kasus hukumnya, perceraian, laporan, kemudian juga ada laporan ITE-nya juga, laporan perzinahan juga gitu ya. Ini sampai mana sih nih? Kayaknya ini berkaitan ya, Bang Sandi, ini saling berkaitan 3 laporan ini dengan perceraiannya juga berkaitan. Gitu. Kalau yang proses perceraiannya masih berjalan lagi. Ini lama karena ada gugatan hak asuh anak. Ya, karena kan kita juga lagi memperjuangkan hak asuh minimal. Misalnya karena anaknya masih di bawah umur itu kan memang seharusnya pasti sama ibu. Tapi kita lagi mencoba berusaha untuk bisa mendapatkan hak asuhnya bersama. Oh, hak asuh bersama. Apa sih yang dikhawatirkan sehingga perlu diperjuangkan hak asuh bersama gitu? Ya. Karena melihat kayaknya Virgon selama ini juga ketemu anaknya juga bisa boleh-boleh aja gitu. Ya, ada suatu hal yang nggak mungkin saya sampaikan karena kan sifatnya kalau proses yang namanya perceraian itu rahasia, sidangnya pun tertutup, jadi aku nggak boleh sampaikan. Tapi yang pasti klien kami meminta untuk hak asuh itu diasuh bersama. Kita lagi perjuangkan itu. Ini kan ada kasus juga yang keduanya. Ini akan berkaitan nggak? Misalnya kalau yang ini di drop, ini nanti akan apa gitu? Kayak bargain-bargain itu ada? Ya harus, memang arahnya seperti itu karena kan klien saya juga dilaporkan. Nah, karena saya menemukan ada konstruksi hukum yang bisa ya nantinya ke depannya mungkin bisa ada win-win solution buat klien kami. Jadi saya ada membuat laporan juga untuk ya kalau misalnya memang tidak tertemu bargaining ya lanjut dua-duanya. Itu aja sih. Oh iya, tapi ini kan ya kalau kasus ini kan pasti dengan suasana yang panas ya. Ini benar gak sih bahwa sebagai pengacara itu selain menangani kasus hukum juga harus juga secara hati-hati menangani mentalnya gitu. Lagi emosi atau lagi kadang-kadang juga gitu. Beberapa klien yang misalnya kita mau mendampingin mungkin ke pengadilan ataupun mungkin ke tempat lain, selalu saya sampaikan ingat nanti pada saat menyampaikan jangan akhirnya nanti merugikan sendiri. Jadi ada hukum yang baru, kita nggak mau nanti mungkin salah bicara atau apa, jadi harus kita brief dulu karena kadang-kadang pengen pokoknya sampai sana saya mau ngomong ini nggak boleh. Kalau nggak mau dampingin. Oh, itu salah satunya ya. Kalau mau tetap sama Bang Sandi harus nurut.